Jadi waktu gue make itu, gue dimimpiin sama sosok pakai kebaya gitu. Ini yang serem sih. Gue pernah cerita ini di podcast yang audio dong ya. Kayaknya yang di visual belum. Diundang nggak? Enggak lo ya? Anjir, bisa nikah ternyata. Akhirnya dia nyelup yang lain kan. Imane Gue nggak tahu. Anjir, oke bisa di-cut di buat TikTok. Satu hati yang Ku beri cinta, ku beri rasa, ku berikan sanjungan, untuk saling cinta, saling merasa, untuk saling menyatukan. Yolanda. tepuk tangan dong hari ini. Luar biasa. Seru sekali karena yang ditunggu-tunggu netizen. Wah, kayaknya nggak ditunggu juga. Sih banyak yang nanyain lu, tolong dong tuh anak tawuran Rahmat Ababil. Gue datengin sekarang Rahmat Ababil. Biasa. Luar biasa. Akhirnya kita ketemu juga setelah sekian lama. 2017 terakhir. 2017 lu ke rumah gue ya? Wah, ke rumah lu nginep gue kan. Iya, rumah gue yang lama ya, yang di pojok itu. Iya, yang ada anjing ya. Ada anjing, ada biawak juga. Wah, semua binatang ada di situ, bro. Lu tuh sebelum Irfan Hakim tenar dengan binatang lu udah ini. Udah itu, bro. Dan itu liar lagi dan mampir terus tuh ke WC. Enggak tahu kenapa tuh biawaknya seneng banget ke WC. Biawaknya juga kayak gitu lagi. Dibebasin Gede gitu. banget anjir. Miara biawak kayak miara anjing. Dibebasin gitu. Siapa nama biawaknya? Gak ada biawak. Gak ada anjing, iya gua 4 anjing gua waktu itu tuh kecil. Iya, suka jilat-jilat itu. Iya, namanya. Iya, makanya gua bisa rumah langsung gak sholat kan. Jangan salahin gua dong anjir. Emang sih suka masuk rumah sih. Emang anjing tuh anjing. Iya, emang anjing. Rahmat, lu tadi dari Cikini katanya. Iya, dari Cikini gua tadi itu ada opening cafe gitu. Asik, ngisi di situ tadi. Ngisi. Terus lu katanya muter-muter nyari tempat ini ya? Iya nih, tempat ini tuh sebenarnya apa sih? Gue tuh Dora juga kesini nyasar gue yakin. Bener dah. Di Google Map beda ya? Ya di Google Map sama gue pakai Waze kan. Iya sama. Itu juga beda gitu. juga tuh. Sebenarnya terintegrasi nggak sih? Dia juga nggak tahu nih ruko-ruko samping-samping ini dia tuh ngapain sih sebenarnya? Iya. Aja. Banyak orang pakai batik tapi wajahnya gitu-gitu. MLM. Ada kemarin aja codet sini. Gila warkop banget. Mana ada codet di sini. Udah nggak ngaruh apa-apa. Serem di sini anjir. Rahmat, gue udah lama nggak ketemu lu dan banyak banget yang pengen gue obrolin. Ngalir aja lah. Ngalir. Kayak Jadung tadi sampai deg-degan anjir sampai begini-begini nih, sampai kenapa make up dia? Nggak tahu kan dia emang ganteng. Kan dia emang ganteng kan. Komik ganteng. Dia itu tangannya masih ada ini nggak sih? Pulau Bali. Ada. Itu Pulau Bali ya? Anjir, lengkap itu loh, ada Denpasar. Ada Lombok. Aduh. Iya. Matt, gue udah lama banget gak lihat lu, kesibukan lu akhir-akhir ini apa sih? Lu nggak pernah IG story gue aja. Gue kan kepoin, gue pernah ngeliat mulu IG story lu nggak pernah ngeliat IG story gue. Tai kali Lu gua. masuk close friend gue tapi nggak pernah masuk. Gue mah sering-sering lihat ini lu Instagram lu, tapi story jarang sih gue. Instagram mah gue jarang. Ada aja yang lu post, yang kemarin terakhir gue liat di Comika lu post tuh, yang materi lama. Masih lucu nih ya. Gini gitu. Ya, iya kan? Baru tadi kayaknya lu ya. Gitu. Kepoin karena kemarin malam. Jadi gue yakin karena masih jadi bintang tamu. Semuanya tuh gitu. Gue liat tuh terakhir. Gua tahu pas gue OTW Rahmat. Gue tahu semua. Kan gue juga punya YouTube. Kagak. Nih gue undang lu kesini juga banyak obrolan dan juga katanya lu mau bikin show. Kapan? Jangan di tengah-tengah kita obrolin, ntar orang 6 Agustus. lupa. 6 Agustus 2022. Itu nama show-nya apa? Nama show-nya COVID-19 Pro Max. Anjing. Luar biasa emang. Anjing, kenapa itu namanya, Matt? Enggak, itu soalnya gue 3 tahun nulis materi ya tentang COVID aja. Semua tentang COVID. Semua tentang COVID. Karena gue setiap kali mau ngeluarin jadwal muncul varian baru.
Anjir. Delta. Gue pengen ngeluarin lagi, muncul Omicron. Oh, anjir. Makanya kategori tiketnya kan yang silver itu namanya Alpha, yang gold namanya Delta, yang paling depan Omicron. Ada yang depan tapi di pinggir, nah itu Delta plus ya. Ya, benar ini. Nanti lihat aja denahnya. Harga tiketnya variatif berarti ya? Harga tiketnya variatif, tergantung kemampuan sih. Dan untuk yang udah nonton show-show gua yang callback sama Paradox itu dapat diskon sih. Oh, yang sudah Goceng, pernah nonton dapet diskon goceng. show callback, Iya. yang dimana ada satu show lu nggak nampil. Iya. Ya. Callback itu sih callback satu kota keracunan gua. Kok lu ngapain? Kok bisa keracunan? Enggak. Bisa-bisanya nggak nampil. Gua keracunan pecel lagi, jelek banget lagi keracunan. Di mana sih itu? Itu di Kudus. Di Kudus itu gua keracunannya. Makan soto Kudus. Ya itu menurut gua pahlawan gue itu Regen sih saat itu sih. Kenapa? Gue kalau misalnya Regen kafir aja, misalnya Regen tuh nggak sholat Jumat bareng gue, kan kalau Indra kan nggak mungkin ikut. Iya. Kalau Regen nggak bareng sholat Jumat sama gue kayaknya nggak ada yang peduliin tuh di situ. Orang gue terkapar orang pada, lu tahu GTA nggak sih? Orang-orang GTA kalau ada orang ditembak, oh my god, gitu-gitu doang. What the hell boy, gitu-gitu doang. Jumat itu ya? Hari Jumat. Jadi sakitnya itu pas sholat Jumat atau sebelum? Sholat Jumat. Lu paksain tetap sholat? Gue paksain. Wah mantep nih meninggal pas sholat kan. Gue mikirnya gitu. Wah til janah nih, husnul khotimah. Lama-lama gak kuat juga gue. Abis tahiyat akhir, gue langsung ke belakang tuh muntah-muntah. Akhirnya gue insomnia kan, tepar tuh. Kok insomnia sih? Apa sih namanya kalau insomnia sih? Kekurangan air? Anemia. Bukan, darah itu. Dehidrasi. Insomnia. Kalau insomnia apa ya? Lupa ya. Insomnia itu apa ya? Gak bisa tidur. Insomnia mah. Oh iya, ya itu sejenis penyakit psikis gitu. Akhirnya gue tepar tuh. Orang udu aja. Terus kayak bodo amat ya. Iya kayak itu sebuah kebiasaan warga situ, pingsan di tempat wudu kali ya. Jadi ada orang pingsan biasa aja. Regen yang ngejar gua. Dia mikirin, wah di mana nih si Ramet? Ayo Met gua Met. Gen gue udah gak kuat Gen. Met kuat Met. Ini kalau misalnya gak ada lu kagak enak nih. Anjir lu jadi bantuin gue karena supaya gue show ya. Bukan supaya gue sembuh. Regen nyari tukang beca karena taksi gak bisa masuk. Oh karena gang sempit. Enggak, sebenarnya itu tuh Masjid Agung kan. Ya, gak boleh taksi masuk. Iya saat itu soalnya ditutup untuk jalanan umum. Naik beca gua sama si Gokil Regen. perjuangannya. Luar biasa. Regen dia nggak bisa bareng sama gua kan. Ternyata pengen bareng. Kagak kuat Mas kalau berdua. Oh ya saya pakai beca yang lain. Emang orang itu pengen nyari duit aja. Dari belakang. Temennya ada duit aja anjir. Dari belakang iniin. Bang, cepet bang. Santai aja tuh kan. Tapi itu masuk rumah sakit? Masuk rumah sakit, gue masuk klinik sama masuk rumah sakit. Itu gue satu di IGD tuh gue satu ruangan sama orang kecelakaan loh. Aduh anjir. Ada orang kakinya putus anjir sebelah gue. Tolong. Dia ngeliat, tolong bang. Gue juga sakit ini. Gue minta tolong sama gue. Kakinya hilang. Aduh serem banget. Anjir. Gak tampil jadinya di situ. Gak tampil. Ya. Terus bikin video di rumah sakit. Saya nggak bisa hadir di Semarang setelah itu kan, karena saya keracunan gitu. Nah terus yang ngerekam itu kayak kayak ada gerakan-gerakan gitu. Kok bisa ya keracunan ya Met ya? Jadi gue tuh karena bangunnya siang, nah jadi gue nggak sarapan di hotel. Regen sama Indra sarapan di hotel. Akhirnya gue dibeliin sarapan pecel, ya kan. Nah terus gue udah ngerasa tuh kikilnya rasanya udah lama nih. Iya kayak busuk-busuk itu. Cuman kalau gue kan pahit sama duit ya gue tuh nggak apa-apa sakit. Yang penting duit goceng nggak hilang. Ya ternyata ngeluarin duitnya 2 juta mendingan gue nggak sakit ya. Oh gara-gara masakannya kayaknya ada yang basi ya. Ada yang basi, kikilnya sih katanya. Kayaknya sih. Itu berapa hari lu sakit? 1 hari. Habis itu langsung berangkat lagi ke Ungaran habis itu. Habis Semarang, ya. Ungaran. Wah, itu. Seru ya. Berapa kota itu? Itu 10 kota itu. 10 Kalau kota. back itu 10 kota. Untung. Nggak tahu.
Namanya tour lagi-lagi Saat tour. itu kayaknya saat itu balik modal aja sih. Balik modal ya? Cuman digital dulu kan gede tuh waktu itu. Gue juga kaget tuh. Ya, untung apalagi ada waktu pandemi tuh. Iya. Dari digital download. Cuman ketutup lah biaya rumah sakit gue waktu di Kudus lah ya. Gara-gara Gue mikirin digital itu. download ya? Iya. Alhamdulillah. Harusnya lu vlogin lagi tuh biar bisa dijual lagi. Saat itu Lu belum bisa musim. gitu biar lebih rame yang nonton. Keracunan komedi. Gimana itu? Lu mau pesan minum apa? Ini es teh manis hangat ada nggak? Teh manis. Itu konsep yang tersebar di beberapa Teh manis anget ada. demografi Ciracas. Es teh manis anget gak ada? Es teh manis hangat tapi ini es teh manis hangat dikasih es. Oh gitu. Iya, Ini jadi tuh baru dia ini. ada apa nuansa-nuansa perkampungan gitu. Apa hubungannya Iya, sama jadi kampung hangat dengan- tapi ada dinginnya. Lu udah kasih di kampung dingin tapi hangat. Itu es teh manis hangat. Yanti, ini permintaan pertama kali Yanti ya permintaan. Enggak kayaknya es juga teh. orang-orang di warkop banyak es teh manis hangat. Gak ada. Ada. Ya orang es teh udah. Mamangnya kalau disuruh mah ada. Ya udah kita adain Yanti Yes, es teh luar biasa. manis anget. Makan enggak? Enggak. Udah kenyang. Udah tadi ya. Habis di Udah acara kenyang. kafe Ini kan tadi. ada cemilan. Oke. Nah, real kan bukan gimmick ini ya. Bukan nih asli. Gue dulu takut waktu itu pernah soal lagi si acara apa gitu ada belatungnya anjir. Tapi enak. Enak gak? Enggak, bener nih ya. Ini enggak ada. Gue dari tadi nungguin lu makan dulu. Kalau lu keracunan kan gue gak makan. Aku udah bosen gitu. Wow. Ini gorengan yang kemarin gak laku digoreng lagi. Matt, lu sebagai anak STM, persona STM. Gue mulai ngilangin itu sih bang di stand up. Itulah pertanyaan gue maksudnya kan, lu sempet ngerasa kejebak dengan Kejebak banget gue. ini apalagi masalah STM nih. Gitu. Kejebak banget. Gue ngerasa kejebak banget tuh pas off air isinya pensi semua. Gue kan pengen ada corporate. Korporat jarang tuh, ada di pensi mulu. Kalinya corporate Kemendikbud. Emang harus ada urusannya sama pendidikan. Nah itu tuh, lu jadi terjebak. Makanya pas callback tuh gue udah callback Paradox gue udah nggak ngomongin tentang STM lagi. STM gue pindahin ke YouTube. Lu bikin, lu ngundang-undang jagoan-jagoan Jagoan-jagoan kan. itu. Gue sempat lihat tuh. Siapalah gitu namanya. Jadi gue pindahin itu ke YouTube. Jadi gue kalau bikin apa-apa yang hubungannya sama pendidikan sih. Kayak kemarin gue bikin series itu tentang anak sekolah gitu. Jadi bikin kayak podcast gitu tentang anak sekolah. Tapi stand up lu mulai mengurangi. Coba mulai mengurangi. Gue pengen ngeliat gue bisa nampilin warna apa lagi nih di stand up nih. Karena udah nggak dilihat gue udah jenggot tahun udah bewok kan masih ngomongin STM. Iya kan karena disucikan lu wah, anjir kuat banget lu persona pertama lah STM itu dan lu semua dijagoin sama semua anak-anak STM se-Indonesia waktu itu. Anjir bener kan lu ngerasa itu gak sih? Iya ngerasain itu sih. Tapi itu gue udah mikirin sih dari pas 5 besar tuh gue bisa sampai kapan gue ngebahas ini gitu. Ternyata sampai grand final doang udah. Ya, udah nggak bisa gue di luar itu untuk ngebahas tentang STM lagi karena yang pertama STM-nya udah nggak ada sebenarnya. Kan udah berubah jadi SMK. Iya. Terus yang kedua juga referensinya udah beda tuh anak STM zaman gue Sama sekarang ya? Sama sekarang. Mereka sekarang UN-nya udah pakai UN digital. Tapi tawurannya masih ada ya? Masih ada, cuman nggak terlalu banyak lah ya, nggak sebanyak zaman gue dulu tawurannya tuh. Berarti lu juga sering ikut tawuran dulu? Dulu gue suka tawuran. Sampai pakai cincin ilmu kebal. Lu kayaknya nonton podcast lain ya. Gue pakai ilmu kebal. Merah delima. Batu delima. merah delima. Alibaba. Merah-merah mati tuh. Pinocchio. Terus yang anehnya adalah gue pernah waktu itu main series Karma. Gue pakai cincin merah delima. Di dalam cerita itu. Di dalam cerita itu. Anjir gue kayak apa jangan-jangan gitu. Ini setannya nih masih belum pergi gitu kan. Ada setannya. Ini percaya nggak percaya sebenarnya. Kan gue yang ngalamin. Mungkin kalau misalnya dibilang pendongeng handal kali ya kalau zaman sekarang tuh. Tapi ini gue ngalamin sih. Karena juga keluarga gue dekat dengan hal-hal yang mistis gitu ya dari kakek gue. Jadi waktu gue make itu, gue dimimpiin sama sosok pakai kebaya gitu. Ini yang
yang serem sih. Gue pernah cerita ini di podcast yang audio dong ya. Kayaknya yang di visual belum. Jadi waktu gue aduh. Gue tuh gak siap sebenarnya. Enggak, gue kalau gitu gue kaget beneran. Ada STM. Maju lu, ayo gue maju. Aduh. Gue kalau kaget bohongan, kaget sinetron gitu. Itu baru kaget bohongan. Kalau tadi beneran gue. Terus gimana lu didatengin? Iya didatengin. Nah terus lu pernah rep-repan gak sih? Yang aduh, yang apa namanya? Kita sadar tapi kita nggak bisa minta tolong. Iya gitu. iya. Nah kalau di Padang tuh siampa namanya. Siampan. Iya, Nah, kalau di sini rep-repan. Nah itu cewek itu ada di depan muka gue langsung. Pas gue rep-repan itu. Lu ngerasa ada itu? Di depan gua orang cakep, kayaknya pakai scarlet di atas lu. Soalnya glowing banget lu, glowing lu. Saking putihnya. Glowing. Itu setan glowing. Terus gua tuh langsung astagfirullah udah ngikutin. Dia ngikutin juga? Ngikutin. Masa, Met, gua itu, astagfirullahaladzim. Gue 3 kali astagfirullahaladzim. Gue Al-Fatihah, dia lebih tartil bacanya. Anjir. Terus dia yang kebakar sendiri enggak? Enggak. Anjir. Serem banget, Met. Serem banget. Jadi setan tuh Islam banget berarti ya? Enggak, karena dia kan umurnya ribuan tahun ya. Iya, jadi dia ada dari zaman masa Nabi sampai zaman sekarang. Lu dapet itu dari mana? Dari temen gua. Dikasih ya gitu aja nih pakai ini. Ini pakai ini ada jampe-jampenya gitu. Baca ini setiap malam Jumat. Terus juga dikasih wangian gitu. Tapi gue 3 hari udah nggak kuat. Karena dia nyamperin dalam mimpi. Bahkan di dalam mimpi dia kayak ngajak berhubungan seks gitu. Iya, Met. Iya. Sini gue iseng. Kan dia ngajak. Jadi kayak terus gue bangun mimpi basah. Anjir dikocokin sama dia berarti ya? Ya nggak kata. Ya mungkin ya di dalam. Lalu sampai keluar. Di dalam itu gue mimpi basah. Gue bangun mimpi basah. Massage ternyata. Iya. Emang dipetik mangga gue bang. Ayo sini. Wow. Masuk. Ih bener dipisah dong. Luar biasa. Nih Yanti, terima kasih. Mbak Yanti. Gokil. Yanti ini kayak guru PPKN gue waktu SMP. Kenapa? Bu Yanti. Yanti jam lu baru tuh, anjir gokil. Oh iya, jamnya baru. Sengaja dipakai, terus sebelum masuk tadi digini-giniin dulu biar kelihatan nih. Gila digibahin. terus gimana? Ya, gue 3 hari udah gue minta lepas walaupun dengan beberapa ritual-ritual yang aneh-aneh gitu ya, tapi akhirnya bisa dilepas sih. Gue takut karena beberapa hari setelah pelepasan itu, anjir kayak orang wisuda ya pelepasan. Beberapa hari setelah pelepasan itu dia masih suka ngentayangin gitu. Cuman seiring gua rajin sholat gitu ya, akhirnya dia ngilang sendiri. Setelah dia udah hilang sendiri, gua nggak rajin sholat lagi. Oke. Itu efek dari lu pakai. Maksudnya efek lu make dengan lu tawuran ada nggak? Bener kebal. Kayak apa ya, benda tumpul aja kena tangan, cuma merah-merah doang tangan. Anjir. Nah, dan itu real lah, maksudnya kayak orang tuh ada yang mungkin percaya, ada yang enggak, cuman kalau gua sih lumayan percaya, entah itu suges, guanya jadi lebih kebal, apa emang waktu itu musuh gua emang tumpul aja itu. Iya gitu kan ada beberapa kemungkinan. Iya. Cuman ya didatengin itu yang bikin gua makin percaya. Orang gua lagi mandi. Ada ngomong gitu. Padahal udah mandi diingetin lagi sama dia tuh. Iya, lagi mandi. Oh mandi. Anjir serem suaranya juga. Suaranya tuh kayak cewek-cewek Jawa-Jawa gitu. Serem. Bayangan kalau pengen ngebayangin kayak gimana, kayak inilah yang setan kakek yang di desa Ponari itu. Ponari. Ini desa Penari. Ponari mah udah lama banget itu anjir. Kakek di desa Penari. Iya, anjir jadi ngomongin Ponari anjir. Ponari nikah. Udah nikah dia. Diundang enggak lu ya? Anjir, bisa nikah ternyata. Akhirnya dia nyelup yang lain kan. Tadi nyelupin gelas-gelas orang kan. Sekarang nyelup yang lain. Batu juga padahal yang masuk ya. Aduh. Goblok kenapa? Kalau pertama dicelup pakai batu.
Aduh, PWK ini aneh-aneh dah. Aduh, lucu mulu dah. Ini gak ada kemarin anjir. Tua banget ya berarti kita ya. Iya anjir, maksudnya dengan lu pernah punya pengalaman kayak gitu kan, ya maksudnya menjadi pengalaman hidup banget buat lu. Gue sih nggak pernah ya merasakan hal mistis gitu sampai di Gue deket banget sama gitu. hal mistis sih kalau gue. Lu percaya nggak percaya itu ya? Apalagi gue tinggal di ini kan. Dulu tuh gue dikontrakan namanya Nusa Indah kan. Nusa Indah di daerah Ciracas. Lu kalau bayangannya tuh kayak ini, kayak kampung babi kungfu hostel, tau gak lu? Ada jagoan, ahli kungfu gitu, ada tuan tanah gitu. Kalau air mati kita seminggu tayamum gitu. Kayak mirip banget gitu. Itu tuh tempatnya Ciracas horor ini banget. kan di Jalan Raya Bogor itu ya? Iya, Raya Situ ya? Bogor. Masuk lewat Gongseng tuh, terus lewat Gor, tempat prostitusi. Udah. Tembus ke junction ini. Ah iya itu. Lu Bogor. tahu ya? Lah kan gue di SMA 7 Keranggan gue. Jadi main gue muter-muter situ lah. Oh. Itu gue. Nyobain lu Jablek. Hampir waktu itu. Hampir. Yang dia manggil sampai gini, "Abang." Gila, marketingnya langsung nunjukin. Iya. Langsung nunjukin produk anjir. Abang. Jadi cabut anjir. Goa itu. Kayak ada orang dah dalamnya. Tapi itu market yang cukup luas loh. Untuk market prostitusi, dari yang kalau misalnya kita jalan dari arah Pasar Rebo, dari situ yang cewek-cewek cakep. Kesonanya mulai bencong. Kesonanya mulai gay aja gitu. Ngumpul di situ ya. Jadi Ada komunitas. cowok gitu yang nungguin. Anjir. Prostitusi Indo-Indonesia. Iya, Indo-Indonesia. Terus Matt, dengan lu yang sudah lulus STM, maksudnya kan teman-teman lu yang dulu Iya. bader itu lu kumpulin lagi di YouTube dan segala macem gitu. Iya. Nah, jadi adik-adikan lu sekarang ini banyak gak menuntut ilmu sama lu buat gimana sih cara stand up atau apa gitu? Oh, banyak sih. Iya kan, maksudnya pasti ada terinfluence dengan lu. Kayak gua waktu itu kan launching buku tuh di sekolah gua ya kan. Iya. Terus dia mau belajar bikin buku gitu. Oke. Gua waktu itu main sinetron, dia pengen acting. Cuma nggak ada yang nanyain gua stand up, apa gua nggak terlalu lucu ya apa mereka. Kayak Jadi dia tuh tahu lu bukan dari stand up malah. dari stand up, cuma nggak ada yang nanyain tentang stand up. Oh, malah kayak nulis Pengennya buku. yang lain gitu, Oke. bikin YouTube gimana gitu. Jadi Karena dia selebgram tahu gimana. kali jadi stand up comedian berat sekarang. Udah banyak banget yang lucu anjing. Iya, jarang. Palingan pertanyaan stand up dari anak komunitas doang sih. Anak-anak komunitas. Kalau dari adik-adik kelas nggak ada. Emang lu masih punya komunitas? Masih. Lu tadi sama Aldi ngomongin apa lu? Sama Aldi ngomongin apa tadi? Ucuk. Nggak, ini nggak ada ngomongin apa-apa. Itu kan ini kan berita, kalau stand up Indo kan beritanya tuh SAR gitu Iya. ya. Gak perlu dari Aldi. Ini Dari khas orang kan bukan Pontung ya. Mau jadi kayak gibah gini sih. Ini acara Feni Rose. Marah kan lu. Jadi kita buat tatapannya kayak pengen jualan Alphard. Tapi orang banyak bertanya itu. Oke. Gitu. Bener nggak lu keluar dari komunitas lu? Sebenarnya enggak sih. Terus? Gua kemarin ada yang pengen ngadain acara stand up, ngubungin gua langsung sampein ke mereka. Iya, lebih ke kayak gua nggak ada di grup aja. Kenapa? Gua masih peduli. Tapi sama sebelumnya lu ada di komunitas. Ada karena gua ganti HP kan. Terus juga mungkin nggak ada yang tahu nomor gua. Terus ada yang tahu nomor gua juga kagak enak buat masukin ke yang lain. Gue juga nggak tahu mereka ngobrolin apaan kan. Lu Jaktim kan? Jaktim kan Jaktim. awalnya. Nggak, tapi gue nggak ada masalah. Sekarang Sama anak transfer Jaktim. kemana tuh? Kalau gua kan transfer ke Depok. Gue juga sekarang tinggal di Depok bang. Gue tinggal di Tapos. Oh, oke. Iya sekarang. Terus? Gue pindah tuh gara-gara kata bokap gue 2040 Jakarta tenggelam. Jadi gue pindah ke Depok biar nanti rumah gue pemandangannya pantai. Ini bener loh ya bokap gue yang ngomong. Makanya pindah. Iya. Biar hal kayak gitu ya. Bokap gue percaya Dajjal turun di Depok anjir. Bener gue, bener. Anjir. Percaya. Gua tuh sama adik-adik gue gak boleh main Mobile Legends karena bokap gue percaya Mobile Legends itu aku Yahudi artinya. Lu percaya nggak kalau di Depok ada malaikat? Di semua wilayah ada kalau malaikat mah. Kan kemarin Depok lagi rame. Depok tuh lucu dah, Depok tuh bangsat. Babi lah kan kemarin tuh. Iya semua apa-apa ada di Depok. Cuman COVID. itu emang kemauannya bokap gue sih buat pindah ke Depok. Karena 2040 mau lihat beneran. Dajjal turun di situ. Nggak aneh banget Dajjal turun di Margonda City ya aneh banget.
Nggak, kalau misalnya di segitiga penuh kuda kan keren ya, nelayan NASA yang ngelihat. Ada penampakan di Margonda City anjir Dajjal. Saya ngelihat Dajjal dia parkirin motor NMAX di parkiran Margonda City. Kata security Margo. Aduh lucu banget. Aneh banget. Anjir. Enggak, bokap gue pengen lebih kondisional aja sih kondisinya. Berarti lu secara tidak langsung gak ada masalah sebenarnya dengan komunitas lu? Kagak ada komunitas masalah. Stand up lu pasti nonton nih. Iya, gak ada masalah. Gue juga pindah ke Depok juga bukan buat ngindarin, emang ini ke apa ya, kepentingan keluarga juga. Oke. Gitu. Aman lah berarti ya, tidak ada masalah teman-teman. Nggak ada masalah. Kemarin juga ada sponsor masuk untuk bikin kompetisi. Gue tetap nyampein untuk ke Jaktim. Kalau ada apa-apa juga pasti gue sampein. Iya, tapi kan namanya gosip ya kan itu. Iya. Kalau gue nggak terpengaruh sama omongan orang kalau gue. Iya. Gue nggak peduli sama omongan orang karena omongan saudara aja kadang-kadang nyakitin kan. Iya, apalagi orang. Iya. Jadi kalau gue mah santai aja sih. Iya. Diomongin sama orang kayak gimana juga. Kalau kata nyokap gue, biarin aja orang ngomongin. Yang penting kamu nggak kayak gitu. Iya. Gue kayak gitu. Yang penting saudara dulu. Yang penting. Sampai sewa mobil elf ya buat ngambil harta keluarga ya. Itu tuh gue udah ditegur anjir sama keluarga besar. Kenapa sih masalah warisan 5 juta aja dibahas-bahas? Emang sawahnya kecil. Itu lo ngambil mobil elf buat apa anjir? Biar kelihatan kaya aja kalau kan lu bisa mobil lain. Mobil gue kan Ayla, Pak. Kagak muat gue sekeluarga. Lu ambil elf tuh. Iya, mobil Ayla gue bawa ke Bandung aja jadi BMX. Nggak kuat bener dah. Lagi kamu gue tuh Cikoleang, Pak. Cikoleang itu baru ada listrik aja 2007. Sampai sekarang 4G aja masih mitos di situ aja. Gue gimana kalau naik Ayla ke sana rusak. Enggak, makanya lu ngambil elf. Udah ada, udah sewa itu ya? Sewa dong. Maksud gue beli dong. Gue kira. Iya. Muat berapa itu? Muatlah satu TK tadi kamu mesra mah. Cukup. Satu sekolah anak Filipin cukup di situ. Gokil. Lu tuh berarti termasuk pentolan di keluarga dong ya? Dengan sudah berstand up gini. Iya, lu gak bisa sewa. Pas gue kumpul keluarga gitu, ayo kita pergi. Itu kan lu pentolan aja. Ya pas gue kumpul keluarga enggak. Keluarga gue banyak banget yang ada yang kerja di kedutaan besar gitu kan. Ada yang punya rumah sakit. Gue stand up komedian yang gambling aja. Tapi kan gak ada yang sewa elf kan. Iya sih ya. Terlalu lucu-lucu banget. Terlalu ambisius aja. Kita berangkat. Siapa yang bawa tuh, Bet? Yang bawa itu apa namanya? Si Gembel. Si Gembel tuh ya ada orang Nusa Indah. Gembel. Wah, gokil. Kalau bawa mobil gokil ya. Karena lampu merahnya terobos. Terpercaya itu ya. Terpercaya dia. Oke, kita ada FTMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Gue takut nih tahu kalau gue juga nanya gitu sih, tapi karena gue nggak pernah nanya ya sama tim-tim ini. Takut mantan. Tim editor. Siapa gitu. Nih Atta Halilintar bukan mirip aja. Hihi nih hihi. Udah lama nggak kelihatan kemana aja. Oh, gue lagi mempersiapkan. Gue lagi matangin YouTube gue soalnya. Itu juga gue lagi mempersiapkan spesial gue. Karena spesial gue yang terakhiran gue sakit tuh ya. Gue emang bener-bener pengen jaga. Gue pengen balik lagi ke stand up gitu. Pengen struggle lagi di sini. Iya, pengen apa ya ibaratnya ya. Setelah kemarin gue bikin The Beginning itu, gue jadi ngerasa kayaknya emang tujuan hidup gue itu bikin orang ketawa gitu. Jadi gue perlu disadarin, anjir selama ini gue ngurusin terlalu banyak hal sampai akhirnya gue ngelupain stand up gitu. Gue sampai kalau misalnya ada tawaran yang lain terus disandingin sama stand up, gue milih yang lain. Segitunya gue ngehindarin stand up gitu. Waktu itu? Iya, setelah gue beginning itu tuh, yang beginning pas bulan Januari itu nyadarin gue banget. Ini yang bikin gue seneng gitu. Kenapa bukan lu kerjaan sampai yang lain. menghindari stand up waktu itu? Apanya? Lu sempet ya gue juga pernah ada di titik yang Iya, pernah kan lo? Bukan takut ya, tapi kayak gue butuh istirahat nih kayaknya gitu. Iya. Gue udah bertahun-tahun, tapi someday gue akan comeback gitu. Iya. Bener gak? Iya. Lu makanya istirahatkan diri lu. Gue sinetron gue yang terakhir Kun Anta tuh, tuh gue mulai ngerasa tuh pas gue capek banget di situ, tapi gue ada perasaan gue tidak puas gitu di film itu, di sinetron itu. Akhirnya gue mikir,
Oh karena gue udah lama ninggalin stand up, tempat gue berasal gitu. Nah akhirnya selama 2021 tuh gue mikir terus untuk gue harus balik lagi, gue udah mulai nulis lagi. Makanya tahun 2022 ini 3 bulan belakangan ini lu gak bakal ngelihat gue update TikTok, Instagram ataupun Twitter. Emang gue lagi ngindarin sosial media. Oke. Ada kerjaan pun gue nggak pernah gue repost gitu. Iya. IO kan biasanya, bang repost dong, lagi di hack. Ya karena gue lagi pengen ngindarin sosial media gitu, karena gue nggak mau ke distract dari sosial media. Jadi kayak misalnya orang bikin YouTube apa, konten apa, gue bikin konten YouTube ini gitu. Orang pengen ini sementara di stand up itu kita emang harus ngorbanin waktu itu kan. Benar. Ngorbanin waktu cukup lama gitu untuk supaya hasilnya bagus. Benar. Kalau enggak ya apa adanya kan, gue juga kagak mau apa adanya. Makanya 3 bulan belakangan ini gue emang bener-bener fokusin banget di stand up gitu. Sama paling memasukkan gue dari YouTube sama royalti buku kan. Itu gue bertahan dari situ aja. Royalti buku masih jalan nih berarti. Masih jalan lumayan Oke, gitu. Nah terus sama tahu kan. Ya. Tahu? Gue kan bisnis tahu. Bisnis tahu goreng atau emang Tahu Bandung. Tahu Bandungnya ini. Iya tahu Bandung. Ya, jadi gue bertahan di situ aja dulu. Gue kagak iniin stand up. Kalaupun ngambil juga palingan yang itu aja, yang deket-deket aja, jangan yang keluar kota karena gue takut. Gue belajar dari paradoks kemarin, gue masih kerja, masih ngerjain hal-hal lain. Tapi menjelang gue show akhirnya gue sakit gitu. Makanya sekarang gue mau fokus gitu. Oke, gue penasaran sama tahu yang lu bilang itu tuh. Lu waktu di Suci kan gue pernah bawain kali. Oh di Suci iya, gue pernah bawain masih. Oh anjir. Kan lebih ditambahin modal aja itu mah tahu mah. Oke, berarti pabrik atau apa sekarang nih? Lebih ke pabrik. Oh anjir, gokil Rahmat. Iya itu kan juga yang paling ini kan, yang paling kelihatan lah. Iya jelas. Putarannya. Kita nggak tahu nih hari rezeki ini. harimau kalau gue bilang lah. Kita ada. Besok nggak tahu ada. Kita besok nggak tahu gimana. Sakit kita nggak bisa jalan. Bener. Ya kan? Sehari 2 hari libur enak. Gak 3 usah hari. sakit. Positif COVID aja nggak jalan. Padahal sehat. Lu udah pernah? Gua nggak pernah. Oh, lu nggak pernah ya? Gua nggak tahu. Ini genetika keluarga gue yang aneh. Keluarga gue banyak yang nakes, nggak ada yang kena satu pun. Gak ada yang kena satu. Gejalanya iya. Oh gejala ada. Sesek, insomnia mulu, anosmia, Iya, tidak merasakan apa-apa. Gue tuh ya, gue nggak pernah ngelihat keluarga gue berantem. Keluarga gue berantem gara-gara COVID aja nih. Benar, gue tuh pernah nanya sama bokap gue ya. Pak kenapa sih nggak pernah gitu berantem kayak keluarga yang lain biar ada materi gitu. Siapa tahu kan jadi podcast Broken Family gitu. Gue nanya sama bokap gue, kata bokap gue, dosa bapak banyak, kayaknya pahala terbesar bapak selama di dunia nikah sama ibu kamu. Asik. Wah, bikin dosa dikit-dikit lah. Kan ada banyak nih pahalanya, orang udah 20 tahun kan nikahnya. Nah, berarti keluarga lu keluarga harmonis. Nah pas corona berantem mulu nyokap bokap gua. Gara-gara ketakutan ini atau apa? Gara-gara ketakutan. Jadi gua miara burung lovebird kan 10 pasang pak. Anjir, terus apa hubungannya? Gue cerita nih, ini yang bikin kegaduhan bermula nih. Gue bikin lovebird, bokap gue itu ya yang gue bilang tadi, dia tuh percaya, dia percaya Dajjal turun di Depok segala macem, parnoan. Sementara nyokap gue jering banget kan, dia tuh membantah elit global gitu. Nah, terus gue bilang kan, ini burung lovebird kenapa bareng gue? Soalnya ada yang beli gue 1 juta pak lovebird pak. Anjir. Ini kenapa si Jordan tuh, ada lovebird gue namanya Jordan. Si Jordan mati anjir, dia udah juara banyak. Si Jordan ini mati. Nah, gara-gara? Gue tanya, astagfirullahaladzim, ini pasti gara-gara corona. Kata siapa? Kata bokap gue. Padahal makanan udah higienis, ya kan. Iya. Kalau bapak bisa kasih masker, bapak kasih masker itu burung. Semuanya. Kemarin bapak mandiin pakai hand sanitizer. Sampai nyawa-nyawanya bersih ya. Gue bilang matinya bukan karena corona itu, disemprot hand sanitizer, keracunan ini mah, keracunan 10 pasang, mati semua. 10 pasang, ada satu jadi single parent kan, kasihan dia, udah ada anaknya juga pada mati bang, karena ada yang gue pasangin tuh, mati, jadi tinggal satu doang, tinggal janda doang, dia jadi janda gitu kayak, anjir bokap gue nih kenapa kayak gini banget gitu ya, karena sakit takut ya, jadi itu
banyak problem jadinya di Iya, jadi rumah. banyak problem di rumah. Kayak bokap gue nih ya lagi makan. Gue kalau bagi kan makan nasi goreng. Nah terus bokap gue bilang gini, astagfirullahaladzim, bapak kena covid ini kata gitu. Kenapa? Bapak nggak bisa ngerasain, bapak nggak bisa nyium. Ini nasi goreng rasanya hambar. Mak gue marah, emang kurang garam ya gitu. Gue puluhan tahun masak nggak pernah benar sama lu gitu. Kok jadi berantem gitu. Anjir lah, gue gak pernah lo ngeliat keluarga gue kayak gini lo. Lu berapa orang bersaudara sih? Gue berempat bersaudara. Lu anak ke? Gue anak pertama. Anak pertama. Dari zaman susah, dari zaman kita makan kerupuk doang nggak ada tuh. Berantem gitu soal makanan. Kenapa gara-gara corona ini jadi berantem gitu. Lucu banget keluarga. Ada lagi yang nanya, ya, lanjut. Bang, konten mistis itu beneran terjadi apa cuman hayalan aja bang? Oh ya jadi gue ada konten notis di YouTube gue tuh. Notisnya juga lumayan sih view-nya tuh. Cuman gue takut. Kenapa? Gue kesurupan pak, Emang iya? Gue waktu itu sama katak bizer waktu itu. Katak bizer ini anak tawuran ya? Iya anak tawuran itu, katak bizer. Nah waktu itu gue ke ini bekas rumah sesat gitu, aliran sesat. Anjir. Rumah aliran sesat terus katanya sih ketahuan warga terus diusir. Nah, terus jadi dupa-dupanya semua. Tinggal di situ. Iya tinggal di situ. Itu semua tuh banyak tuh. Dia tuh katanya suka mempersembahin bayi gitu. Anjir. Wah jadi itu aliran sesat. Katanya dia tuh make-makein cewek-cewek di situ. Ya terus punya anak itu disembahin ke pesugihannya gitu. Nah, itu masuk rumahnya gede banget kan. Nah gua tuh nggak pernah tuh ngerasa takutnya takut banget ya masuk ke dalam gitu. Ya takut aja gitu. Iya kayak aja gitu. Gue masuk ke dalam gue kesurupan pak. Itu gue seumur umur gak pernah kesurupan. Apa yang lu rasain waktu lu kesurupan? Gue sadar itu gue ngomong apa gitu. Cuman kayak reprepan. Bedanya reprepan kayak tidur jalan tau gak? Oh dia gerak-gerak sendiri badan lu. Iya gue kayak gerak-gerak sendiri. Tapi gue sadar ini kenapa nih gue gerak-gerak sendiri gitu. Gue tuh takut kayak dia keluar nyawa gue ikut keluar apa. banyak kejadian kayak gitu. Emang ada gitu ya? Ada kejadian kayak gitu. Oh, jadi hantunya keluar juga bawa nyawa kita. Iya. Dia itu betah. Nah gue takutnya gitu kan. Makanya gue istighfar aja tuh. Nah dari situ gue udah mulai takut tuh kalau misalnya bikin konten-konten itu. Jadi kalau misalnya yang nanya gue kesurupan itu gimmick apa enggak, gue ngapain anjir di tempat horor? Iya. Gimmick kesurupan. Kalau mau kesurupan ya di rumah gue, di mana gitu. Iya maksudnya kan lu mancing gue kalau pura-pura kesurupan. Iya maksudnya lu di tempat hantu juga sekalian gitu kan. Ini gerak sendiri. Nyerang diri lu sendiri tangan lu. Nah makanya itu tuh tempat itu tuh gue takut banget gitu. Gue jadi mikir-mikir kalau bikin konten. Makanya banyak yang nanya tuh, wah ini settingan. Gue sih terserah sih ya. Yang gue alamin buktinya gue nggak bikin konten itu lagi karena gue takut. Dan itu adalah teror kedua. Teror pertama gue bikin konten notis di sekolahan Budut, ya kan. Itu gue waktu bikin konten ada burung gagak tuh. Gagak TikTok tuh. Gagak yang enggak, gue bilang gagak TikTok, gagak yang aktif gitu, yang yang enggak yang diem. Selama gue bikin konten, kenapa ini datang terus gitu-gitu gitu. Nah terus selesai, HP gue nge-lag. Nah terus HP kameramen gue juga nge-lag kameranya, terus nge-zoom out, zoom in sendiri, terus sama ngeblur gitu. Akhirnya kita selesain tuh. Cabut. Nah besoknya editor gue ngedit kan. Tampilannya Adobe Premiere nih jam 2 ya kan. Dia bikin kopi. Pas balik lagi ke PC-nya itu tampilannya udah Microsoft Word, tulisannya halo bang. Pakai font di sini ada setan, tau gak lu? Dia langsung ngepap itu, guys kayaknya kita harus berhenti bikin konten ini dah. Bisa gitu ya ternyata. Dia hantu ngerti ngedit IT. font. Dia ngerti, dia ganti tim Roman diganti sama font di sini ada setan. Itu jauh juga tuh cari mana di sini ada setan dia. Anjir serem banget. Soalnya ngepap, editor gue nya ngepap. Aduh, serem. Nah ituan pertama, teror yang keduanya yang pas yang kesurupan ini. Itu. Ya udah, jadi buat teman-teman yang suka nyari hantu jangan macam-macam lah. Siapa tahu benar-benar ketemu. Makanya gue kadang ada beberapa konten orang yang ngajak collab dan segala macam nih hantu nih. Ada gue pernah ada yang stand up ghost, apalah gitu gue. Sebenarnya asli takut beneran gue takut pulang
Terus yang kesurupan bini gua gitu. Minta mulu. Enak banget kalau udah nikah ya. Aku mau lagi. Kenapa kesurupan sange? Ada medan perang yang paling berkesan gak bang? Sebenarnya medan perang yang paling berkesan sih kagak ada lah. Kayak begituan mah itu kan hitungannya adalah kebodohan ya. Untungnya gue selamat kan. Kalau misalnya gue mati, Iya, ditebas. ini siapa nih bintang tamu hari ini kalau gua coba lu pikirin. Iya ya. Iya, ada line skenario yang hilang tuh. Iya. Dari cerita hidup gue juga nggak. Ini nggak rokok kenal. ini juga hari ini siapa yang beli rokok ini? Gue juga mikir gitu tau. Kalau misalnya ada yang mati nih. Wah gila ya. Tawuran tuh. Iya, kenapa ya? Itu kebanggaan ya, Met ya. Jujur gue nggak pernah ikut tawuran. Jadi waktu itu YouTube gue tuh pernah diundang sama YouTube kreator datang gitu ke YouTube ketemu YouTuber lewat Zoom gitu di Asia Tenggara. Nah problemnya itu yang paling serem Indonesia doang. Kalau misalnya Thailand kan pelacuran gitu kan, Iya. Filipina narkoba ya kan. Kalau Malaysia isu sara karena mereka 3 sekolahan tuh sekolahan Tamil, Melayu sama sekolahan Cina dipisah. Kita tuh yang paling barbar sendiri. Tawuran ya. Tawuran sama bangsa sendiri gitu. Anjir. Nggak ada mafia, nggak ada apa gitu. Iya, tawuran. Menang juga kagak. Maksudnya menang jadi arang, kalah jadi arang juga. Dan itu emang sebuah kebanggaan ya buat kalian ya. Lebih ke sebenarnya kita juga kagak tahu. Gue tuh udah bikin konten udah 100 episode lebih gue. Nostalgia itu. Dan gue sampai sekarang akarnya pun gue belum nemuin penyebab kenapa orang mau tawuran gitu. Walaupun emang setelah gue telitikin lagi ini terjadi sekitar tahun 70-an atau 80-an. Mike. 70-an atau tahun 80-an di PRJ, di mana anak STM ngumpul. Jadi ada beberapa yang lihat-lihatan akhirnya tawuran. Gara-gara lihat-lihatan akhirnya gitu. Berantem. Mungkin gak karena lihat-lihatan kali ya, Iya, tapi juga. saling ngeliat terus terkapannya emosi. Nah terus sekolah lain jadi terinfluence, akhirnya jadi tren Dan sebuah kebanggaan lah intinya. Nah itu juga belum bisa divalidasi kebenarannya gitu. Betul. Jadi kayak sekarang ini kalau misalnya tawuran juga dari kakak kelas yang ngajarin itu. Dan sampai ada orang pengen masuk STM karena pengen berantem aja. Banyak juga kan pasti. Kalau sekarang sih udah enggak kayaknya ya, karena Kalau dulu emang menurut gue ya emang itu udah satu paket. Jadi kalau misalnya lu masuk STM apalagi yang musuhnya banyak, ya lu harus siap-siap. Bawa barang itu emang buat perlindungan diri. Ya kalau enggak lu kenapa-napa. jadi mau tidak mau lu akan masuk ke dalam itu. Sampai mamang gua tuh kalau misalnya berangkat tuh ke zaman STM dia pakai baju SMP. Supaya enggak dijegat sama STM lain. Anak SMP juga tawuran aja. Kena juga dia. Aduh, seru ya. Iya. Dan menurut lu dulu lah ya. STM mana yang paling serem? Ya pasti Budut sih karena Budut itu kan ya? Selain sekolahnya anak-anak pintar gitu. Terus juga itu jalur-jalur zaman itu ya tahun 90-an itu jalur-jalur sekolah-sekolah yang di pusat tuh yang ngeri-ngeri gitu. Kalau sekarang sih udah ini ya udah ketat banget ya, jadi ketahuan-tahuan juga langsung dikeluarin. Apalagi dia sekolahnya udah standar internasional banget kan. Iya, Budut iya. itu kan. Dulu ya gue liat ada piloknya di mana-mana kan. Budut. Anjir. Kalau lu STM apa dulu? Gue Captun dulu. Itu keras juga. Lumayan sih, kalau nggak keras nanti cepet ambruk itu sekolahan kan, harus keras dong. Kan terbuat dari batu dan semen, pasti keras itu. Ya karena gue lihat sekarang juga banyak bermunculan youtuber mantan tawuran gitu. Ya itu mungkin terinspirasi dari YouTube gue, cuman setelah gue berhenti untuk bikin konten itu, mereka juga pada berhenti sih. Oke. Ya karena gue juga udah banyak dapat ini ya, banyak dapat teguran kalau misalnya konten itu justru nge-influence konten kreator lain untuk tidak pakai. Gue sih seneng sih ditiru gitu, jadi makin luas kan bener. tentang pembinaan anti tawuran ini gitu kan. Terus juga mereka jadi pada solid kan, antar konten kreator saling ketemu gitu kan, saling collab. Terus ketemu antar alumni yang tahun zaman dulu. Cuman kesini-sininya ketika marketnya semakin luas, ada beberapa orang-orang bodoh yang salah artiin itu. Apalagi bocil-bocil baru nonton, terus kayaknya gue harus ikut tawuran. Iya, akhirnya disalah artiin. Akhirnya abis tawuran baru gue bikin YouTube. Gue hold dulu aja. Gue jadinya bikin series aja sekarang fokusnya. Oke, seriesnya tentang tawuran. Bukan tentang STM. Geser. Bang, cerita apa yang menurut lu paling serem di Nostalgila? Yang paling serem itu ya itu yang disiram air keras segini.
Anjir ada. Disiram orang ada orangnya, ini ya buktinya ada disiram air keras. Tapi nggak muka lehernya. Lehernya untungnya nggak muka. Masih laku lah ya. Paling kalau nyupang dong kan, kok gini gitu. Cuma kalau muka masih oke lah ya. Ada juga yang matanya hilang. Ada yang jarinya hilang. Itu banyak kalau jari emang banyak tuh. Ada yang tangannya segini hilang. Itu yang paling serem sih menurut gua. Itu semuanya udah lu undang. Udah, gua juga udah mentok juga sebenarnya bikin konten itu. Gitu. Siapa lagi nih? Apakah orang yang benar-benar di kursi roda nih? Yang udah makin parah nih. Supaya nunjukin ini efeknya loh. Dan itu juga tahun 2010 ke belakang bintang tamunya. Dani Aditya coba siapa tahu dulu dia pernah ini. Iya sih, cuman kan pernah tahu. Dia kenapa dia masuk? Dia kayaknya bakal keterima juga di STM, Bang. Bisa jadi dia ini bro tukang catat-catat bisa. Jadi bro udah jelang mana nih? Nggak statistik ya? Nggak ada yang dorong nih. Pakai statistik aja. Iya, ada anjir. Nah itu gue tanya lagi nih. Kalau mau nyerang itu berarti ada konsepnya tuh. Kita mau nyerang sekolah ini nih gitu. Lu bagian ini, lu ini ada strateginya. Iya makanya berapa kayak. Ada kayak Mobile Legends kan ada tanknya, ada assassin, ya kan, ada support. Oke, ada juga tuh bagian itu-itunya. Iya, ada bagian-bagian itunya. Terus jadi nggak main serang aja. Ada jurnalistiknya. Dan ada collab juga dengan sekolah lain kan. Ada collab. Iya. Jadi kayak Ukraina Rusia lah gitu. Iya. Ada yang ngomporin, ada Joe Bidennya gitu yang ngomporin. Ada sekolah-sekolah lain yang ngomporin gitu. Tapi kesini-sini sih gue lihat sih, alhamdulillah ya mereka jadi lebih ini sih ya. Jadi lebih sadar, apalagi setelah banyak orang tua yang nge-DM gue, makasih mas kontennya gitu. Cuman saya stop dulu bu kontennya karena banyak yang salah ngartiin gitu. Dan sekarang juga udah banyak sih kayak polisi mau bikin acara tinju untuk anak-anak STM gitu. Ada gitu-gitu. Di Tangerang. Terus mau bikin acara uji nyali buat suka tawuran. Terus juga jadi sekarang udah banyak lah wadahnya untuk bisa nyalurin energi tawuran itu. Iya. Geser. Kenakalan apa yang paling goblok selain tawuran? Waktu zaman STM ya? Iya. Waktu zaman STM itu kenakalan yang paling goblok itu gua pernah ini sih, tapi gua takut ini ya. Apa-apa. Aduh. Aman. Ya, gua pernah di SD, di zaman gua SD, gua ngambil kerating deng. Gak apa-apa, itu mah bagus. Iya, cuman rutin bang, rutin. Oh sering. Ya, terus yang jaga kantin itu sampai detik ini pun kayaknya nggak tahu siapa yang ngambil. Bang, ini bang, pantesan lu kuat ya. Dari SD ngambil itu tiap hari. Iya, kerating deng. Enggak, soalnya saat itu SD gua ini kan kantinnya kan, ini kan tangga nih. Nah ini ada gudangnya dia nih, kantinnya di sini. Nah gudangnya ini bolong. Lu masuk ke situ. Tadinya nggak bolong. Lu bolongin dong. Gue bolong, nggak gue bolongin, jadi suka merosot gitu kan, kakinya di sini nih di pegangan tangga. Nah nabrak itu. Terus ada kerating deng tuh, gue ambil. Nah terus si ibu-ibunya tuh suka bingung. Gue pernah waktu itu beli permen di situ, terus dia ngomong sama anaknya, heran deh, perasaan kerating tadi ada 10 kok jadi 9 sekarang gitu. Terus kayak gue diem aja. Gue minta maaf ya sama ibu kantin, gue nggak tahu namanya siapa, udah lupa juga. Terus juga kenakalan yang paling ini sih, yang paling gue seselin juga sih, yang sampai sekarang nih. Gue dulu pernah ngutang di zaman SD, itu ngutang Fanta sampai 20.000. Udah bandel ya. Iya, gue utang 20.000 gak gue bayar bang. Terus pas gue bayar yang jualan udah meninggal anjir. Aduh. Iya. Gak gini, maksudnya gue pengen datengin keluarganya gitu ya. Mau bayar utang sama almarhumah, cuma kok 20.000 masalahnya lu drama banget masalah 20.000 nih. Saya akan jujur, saya mau bayar 20.000. Nggak kayak receh banget gak sih gitu. Sambil kalau misalnya cuma ngasih 20.000 doang. Iya, ke tukang es. Bawa keluarga lu lah, naik mobil elf. Aja nyewa 5 juta, lu ngasih 20.000 doang. Geser, Matt, berani sama katak gak lu? Waduh. Katak, apa katak bizer? Iya, katak bizer. Jangan.
maksudnya berani ngapain kalau Iya, berani berani ngapain ngobrol. nih. Kalau ribut sih ngapain ribut-ribut anjir. Udah zaman Iya, sekarang. udah kagak jam. Kalau misalnya berani collab. Lagi juga dia sering collab sama gua. Iya, Katak. ini juga Ini kayaknya. kenapa yang dipilih yang adu domba gini sih? Ini juga yang nanya kayaknya bocah tawuran batu di balik-balik kawat-kawat Ganti, besi. kenapa ada abis orang demo kenapa dipakai foto sama dia sih? Iya, Di kawat demo itu. Iya berarti dia anak tawuran masih aja nih. Iya. Udah bro, sadar-sadar bro. Betul, tapi ya nggak semua harus diberantemin. Iya bro, itu HP lu Vivo kan. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Geser. Anak STM lagi semua ada yang belok gak? Nah, ya ada gak tuh? Anjing. Ada gak yang belok? Bagi duit, kita lapar kan. Ada gak? Oh kalau di temen gue kagak ada. Lu gak pernah nemu ya anak Gue nggak STM? pernah. Tapi gue punya teman dari STM lain yang emang ya dia kaum Nabi Lut lah ya. ada. Agak begitu, tapi Ada. tawuran. Enggak dong. Gua kirain Dia tim gitu. support dia. Maju. Oh gak ada ya kayak gitu Enggak ya? ada. Gue sempat mikir ada gak ya anak STM dia pentolan tapi dia gitu. Tapi nggak tahu ya. Yang Iya, itu kan kalau siapa yang tahu ada. feminim kan. Iya, Kalau iya, yang iya. belok itu kan yang feminim ada yang maskulin. Iya ada yang maskulin tapi dia ngeliat bisa pantat jadi. mulu tuh. Bisa jadi yang maskulinnya ada. Ya kita nggak Iya, tahu iya. lah itu. Iya, iya, Ini iya. jadi LGBTQ. Jadi bahas itu. Siapa tahu ada komen ya. Siapa tahu teman-teman kalian ada tag mereka. Tapi setiap podcast atau obrolan-obrolan kayak gini, lu selalu takut bahas mantan. Aduh takut gue tahu. Bener dah. Kenapa dah? Gue aja waktu ngomongin mantan itu yang audio, yang Kenapa? visual tuh gue takut. Kenapa? Lu terakhir pacaran kapan? Gue tuh terakhir pacaran 2019 kalau nggak salah. Itu berkesan banget sama lu. 2019. Berkesan banget nggak 2019 itu? 2019 itu lumayan berkesan karena gue suka dari zaman sekolahan. Wih, Iya. terus Seminggu doang jadiannya. Seminggu doang. Seminggu doang putus. Siapa yang mutusin lu dong? Kayak itu kesepakatan bersama ya. Ah, tai lah ngomong. Ya, itu kesepakatan bersama sih karena gue bilang kayaknya Gak kita mungkin, gue tuh gak pernah ada lah menurut gue tuh kesepakatan. Kayaknya kita putus. aduh gue jadi ngerokok terus ini. Gue kira langsung ke cinta-cintaan gue tuh sensitif lah. Soal perasaan tuh gue sensitif tau. Oh iya, iya. Karena menurut gue cinta itu fasilitas paling agung yang dikasih sama Tuhan gitu. Asik. Apa sih? Catat ya, Rahmat 2022. Nah, maksudnya apa sih yang nggak bisa dilakuin karena cinta? Iya, Bisa semua. Orang bisa gila juga. Orang karena bisa kaya karena cinta. Ya, Kalau lu gila karena pacarnya Cristiano Ronaldo jadi kaya karena cinta. cinta. Emang ya? Ya lu nonton ini gak sih Netflix yang ininya dia yang dokumenter pacara Ronaldo langsung berubah drastis gara-gara cinta. Iya. Si Georgia. Nah itu apa sih nggak bisa dilakuin gitu? Iya. Apa artinya dunia yang bisa ku genggam tanpa cinta darimu kan kalau kata Ahmad Dhani kan gitu loh. Tahta tertinggi dari kehidupan ini bukan jabatan, cinta bro. Iya sih ya. Iya makanya gue sensitif kalau itu dan gue sulit sekali untuk bisa naruh perasaan gue ke cewek gitu. Ada trauma. Bukan lebih ke trauma sih karena gue menganggap ini bukan permainan gitu loh. Ya gue emang gue pernah sih pacaran demi dapat materi pernah. Oh pernah lu? ada lu di fase itu ya? Ada gue pacaran karena gue waktu itu jomblo terus gue waktu itu harus ngisi acara tentang relationship gitu. Apa sih relationship gitu kan. Jadi kayaknya gue harus punya pacar nih. Jadi gue bisa ada pacar gue terus gue bisa lebih work gitu. Soalnya waktu itu fee-nya gede bang. Jadi gue pengen tampil bagus lah di situ. Lu pacarin tuh anak orang. Iya, buat lu job pacarin ini. anak orang. Aduh, ya Allah. Nah, terus di situ juga gue minta maaf banget dan gua nggak tahu ya ternyata hal yang sepele yang kita kasih ke seseorang itu bisa berarti banget gitu buat dia. Dan di situ gue juga kapok. Dan mungkin juga yang sekarang gue alami adalah karma gue karena nyakitin dia sih. Jadi gue tuh susah buat dapet yang sejati gitu. Lu umur lu berapa sekarang? Sekarang 25 gue. 25. Udah fase-fasenya ya. Fase-fase ini quarter crisis life. Gue quarter crisis life perasaan. Oke, tapi sekarang ada yang lagi dekat. Nggak ada sejujurnya. Sejujurnya gue lagi nggak dekat sama siapapun karena gue lagi nggak ingin nyakitin diri sendiri sama orang lain sih karena mungkin gue bakalan deketin seseorang ketika gue udah enough ya. Gue pengen nikah ya udah
gue cari gitu. Jadi emang pengen buat pasangan hidup lu. Kayaknya sekarang gue sama siapa aja deh. Sekarang. Nggak harus orang spesifik gitu. Karena kedepannya biasanya orang-orang yang spesifik yang pengen kita milikin itu pasti kita bakal kecewa sama kehidupan kita sama dia gitu. Betul, setuju gue. Mendingan orang yang kita cinta itu dia itu tinggal di dalam pikiran kita aja. Karena kalau dia tinggal di dalam pikiran kita dia sempurna, dia nggak punya kesalahan di dalam sana. Imane bebe. Gue nggak tahu. Anjir, gokil, bisa di-cut nih buat TikTok. Bagus, gokil. Langsung yang tayangin usai ya. Ramet ini gila juga ya kalau bahas cinta ternyata ya. Gua tuh sampai beli bukunya Sejarah Cinta Amanda Ackerman. Itu gue lihat anjir lah, itu luar biasa loh. Maksudnya gue ketika ngedengar lagu Joji, orang gak bisa move on dari mantannya, menurut gue itu cinta-cintaan yang masih di lingkup dasar gitu ya. Asik. Iya, yang masih pamrih-pamrih doang, yang masih kalkulasi gitu. Iya. Ya sementara cinta itu kan merelakan apa yang dia punya, bahkan nyawanya, untuk yang dia cintain gitu. Betul. Kalau misalnya lu pengen nikah, pengen pacaran, ya lu pengen memiliki. Lu nganggap dia objek. Benar. Sementara cinta itu terlalu agung, Pak. Asik. Cinta itu sebuah pengorbanan. Iya, terlalu Ketika agung. kau tenggelam di dalam laut, akan kuberikan paru-paruku untuk kau bernafas. Wah. Karena aku sudah pakai insang. Tepuk tangan dong buat Ramet. Hari ini luar biasa. Luar biasa. Senang sekali dengan obrolan terakhir ini. Banyak banget nih yang bisa kita ambil teman-teman. Kalau cinta itu agung. Benar. Gue setuju itu sih. Iya sih. Karena gue baca buku, menurut gue ya yang paling dari semua kisah cinta yang urban legend gitu, maksudnya yang udah makmur ceritanya, yaitu Laila Majnun udah paling jadi patokan banget sih. Ya. Laila Majnun. Itu menurut gue kenapa kayaknya lu banyak kasus cinta deh sampai lu mendalami cinta. Nah, itu anjir sampai perkataan lu bisa kayak gitu anjir. Gue gak pernah ngomongin tentang cinta di stand up gue. Gue gak bisa ngelucuin tentang cinta. Karena gue nganggap dia suci. Anjir. Mungkin karena gue anak suci 5 ya, jadi gue suci 4. Nggak, karena gue ngerasain hal-hal yang hal-hal yang bisa gue miliki yang di luar kemampuan gue itu karena cinta gitu. Karena seseorang yang pengen gue dapetin, akhirnya gue harus gak dapetin yang lain supaya bisa sejajar sama dia. Walaupun pada akhirnya gue sadar gue tidak akan pernah sejajar sama dia. Oke. Makanya untuk orang-orang yang gue cintain gitu ya, ya tetaplah bahagia gitu. Karena kebahagiaan lu udah bagian dari tujuan gue untuk memiliki lu gitu. Asik. Itu udah lebih dari tujuan gue memiliki lu. Asik. Karena gue kan memiliki lu juga pengen lu bahagia. Kalau lu bahagia di tempat yang lain, gue masih bisa ngeliat lu dari kejauhan. Ya di situ juga gue tetap bahagia sih. Oke. Ya maksudnya ketika gue nggak bisa memiliki seseorang di dunia, berarti gue akan menjaganya tetap suci. Karena ketika dia ada di dalam pernikahan, itu udah tercemar sama nafsu-nafsu duniawi, sama keuangan-keuangan, berantem-berantem. Makanya gue selalu naruh di dalam pikiran gue. Karena tapi dia memilih istri menurut gue emang butuh nafsu juga. Iya butuh nafsu, makanya mungkin gue karena sayang. Sekarang sama siapa aja. Sekarang gue bisa aja. Iya makanya. Ya beristri itu butuh ada ikhlas, pengorbanan dan nafsu di dalam. Lu berapa tahun sih nikahnya tuh? Ke siapa gue? Udah lama banget anak gue. Iya berapa tahun? Enggak inget lu ya lu kapan nikah lu? Udah masuk 8 tahun gue ini. Pacarannya 4,5 tahun, udah lama banget gue. Dari gue belum stand up. Makanya orang pertama yang benar-benar nemenin gue stand up kayaknya ini yang akan menemani gue jatuh bangun gitu. Daripada gue udah punya nama, terus gue ada cewek cakep apa segala macem, pas gue nggak ada kerjaan disapu pala gue anjir. Nah gue pengen juga gitu bang. Makanya. Cuman kayaknya gue ya udahlah. Ya nggak apa-apa, banyak juga orang udah stand up malah nemu istri kan banyak juga sebenarnya. Jauhin tuh nggak nemu sampai sekarang tuh. Ya, gue juga nggak nemu nih. Ya, cuman mungkin gue beda 7 tahun kan gue. Ya bisa. Soal gue di tahap yang dideketin gue tuh udah nggak ini bang. Udah nggak ada berasa. Udah nggak kayak walaupun cakep nih, gue tahu nih cakep nih. Cuman aduh kok feelnya tuh kemana gitu. Perasaan-perasaan yang berbunga-bunga dulu gitu. Bawa ke orang tua dulu coba. Siapa tahu orang tua tua mah gue kan sukanya yang ini yang seksi-seksi kan. Gua tuh ya pernah waktu itu bawa cewek ke rumah. Aduh, mama nggak suka deh kalau misalnya ngeliat yang belahannya kemana-mana itu. Iya. Tadi belahannya ke dapur tuh.
Gak ada kemana-mana. Apa nyokap gue suka ngomong gitu anjir, kayaknya gedean toket daripada palanya dah. Iya, jadi kalau misalnya dibawa ke rumah pasti bakalan jadi omongan. Iya. Abisnya yang direkomendasikan sama nyokap gua, aduh ini berbahaya keturunan gua nanti jadi ikut jelek ini gitu. Iya kayak ini nih sama anaknya Pak Kades nih, gua kata ya Allah anaknya Pak Kades 11-12, iya kan mirip sama kamu ini. Jangan yang mirip sama gua dong. Hanya Kiki Kobo Junior banget semua mukanya kayak Kiki Kobo Junior. Mukanya mirip Kiki Kobo Junior anjir. Oke, terima kasih Rahmat sudah hadir ke sini. Luar biasa ceritanya, dan juga buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke keluarga kalian, terutama yang suka tawuran. Banyak banget nih pembahasan hari ini. Dan juga komen siapa lagi yang harus kita undang. Tuh. Dan jangan lupa beli merchandise kita. Kemarin banyak juga yang nge-tag gua, nggak gua repost. Foto lu blur. Terus satu lagi lu pakai foto maling. ngapain gua repost lu pakai bajunya si mama. Terus lu nge-tag gua, terus captionnya maling the best. Masa gua repost gitu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.